Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini aku nak bicara sedikit pasal Paulus. Apakah sebenar tanggung jawab Paulus terhadap pengikutnya? Pernahkah tuan-tuan dan puan-puan soal apakah tanggung jawab Paulus kepada pengikutnya, yaitu orang Kristen? Saya rasa Paulus ini mempunyai satu status yang tinggi dalam agama. Jadi patutlah dia seorang yang memberi panduan kepada pengikutnya, panduan untuk masuk surga. Apakah cara terbaik, apakah panduan yang terbaik terhadap pengikut Paulus supaya mereka dapat masuk surga? Sebab tujuan agama adalah untuk mendapat kebahagiaan di akhirat nanti, supaya diterima untuk masuk dalam surga yang penuh nikmat, dan bukan masuk neraka, di mana neraka itu adalah tempat penyiksaan. Jadi apakah Paulus itu betul-betul yakin dengan memberi panduan kepada pengikut beliau? Pernahkah beliau membuat ataupun memberi panduan yang tersebut? Sedangkan masa sekarang macam-macam kita dengar Paulus bercakap yang dalam bahasa Inggris Jesus is a liar, terjemahkan dalam bahasa Indonesia Yesus adalah pembohong. Kenapa dia berkata demikian? Tentunya memberi tiada keyakinan lagi kepada Paulus. Dan kenapa dia tidak yakin sampai berkata begitu? Kalau kita analisis yang benar-benar apa yang pernah dikatakan oleh seorang Kristen berdebat, berkata kalau Yesus bukan Tuhan, dia adalah seorang pembohong. Jadi kamu pilihlah, sama ada kamu ambil dia Tuhan atau dia pembohong. Jadi beginilah, mungkin Paulus tidak yakin yang Yesus itu Tuhan, lalu dia berkata Yesus pembohong. Jadi macam manakah dia hendak memberi panduan kepada orang Kristen untuk masuk surga? Kalau dia sendiri tidak yakin, macam manakah dia
akan memberi panduan kepada pengikut beliau untuk masuk surga. Sedangkan sendiri dia nampak tidak yakin yang Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada Paulus, dia datang ke masjid dan dia berjumpa dengan imam dalam masjid itu. Dia mencium tangan imam masjid itu. Kenapa dia buat demikian? Ini adalah bagaikan bahasa dalam bahasa Inggris dipanggil body language, ataupun bahasa perbuatan dia yang dapat kita buat terjemahan kenapa dia buat demikian. Bagi saya adalah sebab Paulus tiada lagi berkeyakinan untuk percaya Yesus itu Tuhan. Sedangkan dalam ajaran Kristen, untuk masuk surga hendaklah percaya Yesus itu anak Tuhan dan dia disalib, dibunuh di atas, dia disalib di atas cross, memakan tebusan untuk menghapus dosa kalian. Jadi kalau tiada ada lagi keyakinan yang Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan, itulah sebabnya dia cium tangan imam untuk menunjukkan kepada kalian bahwa dia tidak dapat memberi panduan yang ada adalah panduan yang ada pada imam muslim ataupun orang muslim. Itulah yang dapat dia kata sebagai body language, yang dia hendak kata kamu hendaklah ikut panduan dari orang Islam untuk masuk surga. Dan dia tunjukkan dengan mencium tangan imam muslim. Bagi saya inilah pandangan yang paling logik kenapa dia cium tangan imam seorang muslim, bagi menunjukkan kalau kamu hendakkan panduan untuk masuk surga, dia Paulus tidak dapat memberi panduan yang ada untuk kamu masuk surga ialah pada panduan imam muslim atau orang muslim, seperti mana seorang pastor atau padri yang pernah berkata kepada congregation dia untuk mengikut
ikutlah kamu orang Islam. Jangan kamu pikir yang kamu masuk surga dan orang Islam akan masuk neraka. Jangan sekali kamu pikir macam itu. Tapi pikiran yang bodoh, dia kata macam itulah. Dalam bahasa Inggrisnya, you be a fool if you think the Muslim will go to hell and you will be going to paradise. Begitulah apa yang dikatanya tadi, yang terjemahannya saya sudah beritahu, mungkin tidak tepat, tapi boleh pakai terjemahan saya itu. Dan dia sambung lagi semula, tengoklah kamu orang Muslim sembahyang 5 kali satu hari, dan kamu satu hari berapa kali, dan lihatlah kamu sembahyang duduk di atas kursi, sedangkan orang Islam sembahyang dia sujud, dia letakkan kepala dahi dia ke lantai. Dan begitulah dia mengatakan hebatnya orang Islam beribadat dibandingkan dengan pengikut dia orang Kristen. Begitulah, saya pikir sudah jadi macam pikiran pemimpin-pemimpin Kristen sekarang untuk orang Kristen ikut kepada orang Muslim karena sudah kurang keyakinan mereka untuk mengatakan Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan. Saya terbaca buku John atau buku atau kitab John yang mengatakan, you bless me, you call me, I am the Son of God. Jadi banyak orang Kristen salah tafsir apa yang Yesus kata, I am the Son of God. So, mereka baca itu saja, tapi ayat yang sebelum itu adalah blasphemy. Blasphemy ini terjemahan dalam bahasa Indonesia umpama sudah jadi tidak percaya atau membuat satu kekafiran. Dan bila Yesus berkata, saya anak Tuhan, selepas ayat itu ada tanda soalan. Jadi kalau kita sambung ayat itu, kamu dalam kekafiran yang kamu panggil aku anak Tuhan. Begitulah kalau kita baca penuh. Jadi banyak yang hanya membaca
ayat aku anak Tuhan itulah dibuatkan dalil atau bukti yang Yesus mengakui yang dia anak Tuhan. Ini kata membaca bukan penuh, hanya satu ayat dan lagi membuang tanda soalan. Memanglah ada kepercayaan yang dibuat oleh Paulus ini. Bila kamu percaya Yesus anak Tuhan dan dia terbunuh bila disalib, itulah tanda Tuhan memberi keampunan kepada kamu. Jadi Yesus itu adalah sebagai tebusan untuk memberi keampunan kepada kamu jika kamu percaya. Itulah macam satu jaminan untuk masuk surga. Tapi kelamaan ini orang Kristen, bijak pandai orang Kristen sudah tidak lagi berapa yakin yang Yesus itu anak Tuhan, melihat daripada apa yang ditulis dalam kitab Bible. Tiada ada perkataan yang terang lagi bersuluh. Yesus mengatakan dia anak Tuhan. Tidak ada ayat yang terang. Jadi yang ayat yang ada adalah kabur-kabur yang seperti yang saya katakan tadi. Kabur, amat kabur. Heranlah kenapa. Tidak heranlah kenapa dikaburi, sebab Paulus mengajar senangnya masuk surga. Memanglah dia diberi tepukan gemuruh bila dia mengajar yang sedemikian. Umpama senangnya masuk surga, yakin yang Yesus dibunuh, disalib, jadi tebusan, maka itu sebagai penghapus dosa. Ada setengah evangelical ataupun yang bekerja sebagai penyebar agama. Saya terbaca ia berkata dia berhenti jadi penyebar agama Kristen dan sekarang mengaku Kristen adalah fiction. Jadi dalam bahasa yang kita paham, fiction ini adalah cerita dongeng. Pikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau seorang evangelical ataupun
penyebar agama mengatakan agama Kristen itu fiction atau dongeng, pikirkanlah apa yang dibuat oleh Paulus mencium tangan imam seorang Muslim. Pikirkanlah, karena dengan kita pikir lama-lama kita akan mengerti apa yang sebenarnya, dan dari pengertiannya dan berpikir kita akan membuat satu tindakan yang terbaik. Jangan terjerumus dalam sesuatu yang boleh membawa ke neraka di kemudian hari, sebab kita diberi akal, pikiran untuk berpikir. Itulah akal yang ada adalah digunakan untuk sebaik-baik bimbingan, supaya jangan terjerumus dalam satu kesalahan ataupun umpanan yang menggeliorkan, tetapi adalah fiction, bukan yang benar. Sekianlah saja tuan-tuan dan puan yang dapat saya berikan nasihat sedikit. Sekian, terima kasih.